Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbak Ju Vlog. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkat doa dari kalian semuanya nih. Mbak Ju panggah seger buger, sehat walafiat, amin. Sudah agak ringan suaranya. Alhamdulillah berkat minum ini minum madu anget. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga dadi tombone Mbak Ju Vlog. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seger teman-teman. Ini habis jeruk nipisnya. Besok aku mau ngambil jeruk nipis ya. Oke, kontennya ini hari mau ngajak ngobrol sama teman-temanku yang dimanapun Anda berada, kayak gitu ya. Alhamdulillah agak ringan kan, gak seperti kemarin. Udah tak minumi jahenya habis. Besok kan pasar di kampungku, cuma lagi pergi sambil bikin konten belanja kolaan dagangan aku habis. Tadi aku sampai Singunen ngedoli anak-anak beli banyak banget. Aku gak ngundang teman-teman semua datang, itu belum semua, belum cucu-cucuku yang di sebelah sana juga ada. Itu di sebelah kanannya pendowo roti pernah cucu tapi manggilnya Mbak Ju gitu. Mbak Ju Vlog. Oke. Aku mau jawab pertanyaan nih, komen-komen tadi. Ada yang tanya, Mbak Ju daftarnya berapa, terus bulanannya berapa gitu ya. Sekarang aku jawab. Mbak, itu nyalur bukannya di pusatnya, di tempatnya orang lain di sebelah jalan sebelah sana, bukan sini ya. Itu karena agak jauh dikit, deket nama masjid, ke sini kabel-kabelnya bayar 1.400.000. Terus kalau seperti buatnya itu kayak lampu listrik itu saya 5 apa ya namanya, GB. Kalau 5 apa nggak tahu kan, pokoknya 5 gitu. Kalau 5 itu buat anak-anak 30 orang nggak lemot katanya. 25 atau 20 anak itu nggak lemot main HP. Kalau anak kecil-kecil kan HP belajar ya teman-teman, mungkin ya cari hiburan juga, download apa kayak gitu. Anak biasa lah, aku tahu anak kecil ya kayak gitu katanya. Ya udah aku mau. Terus per bulannya bayarnya 300. Katanya nanti mau nggak 300 Mbak Ju, nantilah dipikir kayak gitu. Itu ya masih kerabat sama aku kayak gitu. Nah ini hari dia punya hajatan, jadi nggak diberesin, mungkin besok gitu ya teman-teman. Jadi belum aktif itunya, wifi-nya kayak gitu. Nah pertama ini, kedua ya, ini aku nanya jawab komennya Mbak yang kedua. Terus aku sendiri masalah aku masang wifi karena fisik aku kan ya umur sudah lanjut ya, kepala 5 loh Mbak Ju, kepala 5. Adikku ngomong, adikku yang cowok, Yuju sampai niku aja kayak numpak sepeda motor. Nah, aku matur, aku bahkan tahu bengi barang ada sekali entah 2 kali mat, adikku rahmat iku ojo apa maneh malam nggak boleh katanya gitu. Terus ya wis nang masang wifi ae kok gitu. Terus aku nanya sama aku punya bos, aku sering nyetrika bajunya, katanya anggur bikin aja di pusat baju, tapi ku jaringannya nggak ada, mungkin lama kan banyak yang ngantri kayak gitu. Loh aku pengennya kalau iso segera Mbak Ni ngono. Terus Mbak Ni bilang ya udah kalau Mbak Ju mau segera ya pasang tempat Mbak Maisun ya, segitu-gitu nggak apa-apa Mbak Ju. Nanti kalau udah ada jaringan dipedot pakai yang itu. Tapi Mbak Ju harus janjinya kabel peralatan semuanya itu harus Mbak Ju nanti yang punya. Kan Mbak Ju udah bayar 1.400.000 kayak gitu sayang. Nah ceritanya Mbak Ju bikin wifi, jaga kesehatannya Mbak Ju, jangan banyak-banyak naik sepeda motor ngeng.
Aku seneng naik sepeda motor tuh, ternyata enak banget. Udah pelaksana semuanya cita-citaku yang masih kecil. Aku pengen punya sepeda motor kayak gitu. Biarpun sepeda motor bekas tapi kan masih bagus. 40 juta 14 juta harganya tahun 2017 kayak gitu. Nah, oke. Aku pengen punya rumah, masih kecil itu udah punya, alhamdulillah Allah kasih jalan. Anakku pengen sekolah pinter, udah sekolah ya enggak ya STM SMA udah, bahkan bisa mondok alhamdulillah. Terus pengen punya anak, nanti anakku punya rumah, udah punya rumah alhamdulillah. Bahkan ya ada sawah. Bukannya Mbak Ju itu sombong pamer-pamer, enggak, aku cerita nasibnya Mbak Ju sendiri gitu loh teman-teman. Ya ayo saling maafkan loh, ini mau hari raya, mau dekat bulan puasa, pokoknya tak tunggu loh, hari raya harus datang ke rumahnya Mbak Ju, tak tunggu pokoknya ya. Oke, nah tak lanjut nih. Terus ada yang ngomong katanya Mbak Ju itu kok duit ada dipinjam sama temen, ada teman-teman, ini ada buktinya. Ada yang kalau memang bukti ya ayo di video. Nah sekarang aku buat video nih, bener. Nah tak bacakan ya, ini buktinya ada semuanya nih. Ini hitam, ini tanda tangannya yang pinjam nih, tanda tangan cap jempolnya, di atasnya tanda tangannya dia. Waktu itu aku lupa nggak beli materi, aku kayak gitu nggak tahu kan teman-teman. Nah aku mau bacain ya. Saya bernama Ike Minarti Jupri, bapaknya paling Jupriwi, dengan nomor ID Hongkong W1234548,9. Nah, ini KTP Hongkong teman-teman, namanya ID Hongkong kayak gitu. Terus berasal dari desa Jarak Lor RT 03 RW 02 Jarak, Kecamatan Ploso, Klaten, Kediri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia kayak gitu teman. Pada tanggal 1 bulan 2 2006 telah meminjam uang kepada Julaikah. Ini Julaikah Vlog. Nah, ID Hongkong Mbak Ju itu masih ada, W488340 dalam kurung 7, KTP Hongkong Julaikah Vlog. Nah, alamat Dusun Paga RT 03 RW 01 Desa Cengkok Kabupaten Desa Cengkok Kelurahan Cengkok Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Indonesia. Uang yang saya pinjam sebesar 15.000 dolar Hongkong kayak gitu. Transaksi peminjaman uang dilakukan di kantor JCG cabang Mongkok dengan disaksikan oleh Juniarti kayak gitu teman-teman. Terus saya berjanji akan melunasi hutang saya pada Julaikah Vlog pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2008 kayak gitu. Hongkong Minggu 11 bulan 3 2007. Terus tertanda yang diutangi oleh Julaikah Vlog. Yang berhutang ditandai oleh Ike Minarti, disaksikan oleh Juniarti kok gitu teman-teman. Nah ini loh sampai kayak gini warnanya. Nah ini bukti-bukti ada. Ini nanti mau diurus katanya temanku, ada bukti disimpan Mbak Ju, ini duit. Nah terus ini KTP-nya namanya Ike yang pinjam duit itu, KTP ini lengkap nih, KTP-nya ada tanda tangan semua. Ini sudah tak bawa ke rumahnya dia, itu saudaranya ipar yang jaga anaknya dia, itu udah percaya. Iya Mbak Ju, Mbak kalau manggil aku Mbak Ju kan nanti tak urusin. Nah, tapi Mbak Ike ini nggak di rumah katanya gitu, ada di Surabaya kayak gitu. Terus itu aku waktu itu pulang di Indonesia ya teman-teman, balik lagi ke Hongkong, aku telepon lagi di Hongkong.
Terus aku telepon di Hongkong itu udah lama lah, berapa bulan aku baru telepon. Yang angkat yang jaga anaknya itu kakak iparnya. Kakak iparnya bilang gini, Mbak Zul ya, iya mas. Oh alah Mbak Zul, Mbak Ike sudah meninggal. Ya Allah mas, lara apa? Kena kanker payudara. Ya Allah pedang, dereng lembing. Teko saiki Mbak Ju nggak ngubungi aku, kasihan banget. Ya semoga Mbak Ike di sananya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni segala dosa-dosanya, diampuni, diterima amal baiknya kayak gitu. Baik ke di sana gitu. Jadi sampai sekarang Mbak Ju itu nggak pernah ngubungi karena udah meninggal kayak gitu teman-teman. Tapi aku pernah cerita sama temanku kalau itu nggak apa-apa Mbak Ju, kalau ada bukti nanti di itu mungkin saudaranya ya kasihan gitu. Aku kalau ingat nggak punya apa-apa itu loh teman, duit segitu banyaknya 15.000 katanya teman-teman yang di Hongkong sekarang 25 juta kayak gitu. Nanti aku nggak dikasih semuanya nggak apa-apa, kayak memangnya dia masih mau ngasih nggak apa-apa. Terus aku punya temen dekatnya rumah ini di desa Tempel, masih kecamatan Ngeronggo sama satu kecamatan, nggak ketemu di Hongkong, baik minta ampun sama aku, baik. Mbak Ju itu nggak bisa ada ngomong nggak ada, nggak bisa. Jadi dia pernah pinjam juga 10 juta tapi dia dikasih, soalnya dia bilang sama aku pokoknya Zul kapan-kapan tak kei, tapi aja ngomong bujuku aku jarang ngomong. Terus dia itu sampai kerja neng Cino menunggu, jadi bayarnya ya dicicil 1 juta habis selesai kayak gitu. Jadi aku punya simpenan sekarang tuh masih ada 15.000 Hongkong di tempat temanku itu, tapi ya di tangannya orang. Aku ya mengharapkan ya enggak sih, ya kalau bisa itu dikasih ya, namanya utang ya. Saudaranya apa anak-anak keturunannya kayak gitu, apanya Mbak Ike itu buat bayar utangnya dulu kayak gitu, kasihan yang di sana ya. Kayak kalau memangnya terpaksa nggak bisa ya aku ya kelas nggak apa-apa kayak gitu teman-teman. Inilah Mbak Juleka Vlog. Bukannya bohong, bener. Aku semuanya tuh kalau nggak bener nggak bisa ngomong, aku nggak bisa ngada-ngada. Iya teman-teman lah, semua itu ya kalau kalau bersih ya buat ngibadah ringan, buat meninggalkan larangan Allah ya ringan, seperti itu. Jadi hasilnya biarpun Mbak Ju itu standar bayarannya bukannya full. Kalau full tuh 3.750.000 waktu Mbak Ju kerja. Terus Mbak Ju berapa bayarnya? 1.800.000. Nah, alhamdulillah berkah semuanya. Anaknya ya mentas semuanya, sukses semuanya. Sekolahnya maksudnya, belajarnya maksudnya gitu, teman-teman. Makanya Mbak Ju itu ngomongnya itu nggak bohong ya. Kalau pendapatnya Mbak Ju itu nggak mau munafik katanya dosa. Aku takut dosa teman-teman. Mati itu kalau di kuburan tuh tidur sendiri, kalau pengen apa-apa nggak ada yang nolong gitu, mau nangis sendiri, nanti digigit binatang ya perbuatannya di waktu urip ning donya. Makanya kayak gitu aku takut banget, makanya aku dijulitin, dibulin, di apa aku nggak marah. Alhamdulillah, moga Allah memberi orang yang jahatin aku diberi kebaikan, kemuliaan kayak gitu. Kayak gitu teman-teman, siapapun yang marah sama aku tak doain. Aku kadang kalau doa seperti ini, ya Allah ya Tuhanku, peliharakanlah lingkunganku dan semua yang ada padaku, sadarkan siapa yang memusuhiku, berikanlah kemuliaan dan kebaikan, baik yang masih jauh ataupun yang sudah dekat. Amin, Allahumma amin. Seperti itu teman-teman, aku nggak mau itu musuhin aku, itu anak aku terus doain jelek-jelek, enggak, aku takut, nggak mau. Waktu itu aku menagih di Hongkong sama si jumpa sama orangnya, aku cuma doain gini, ya udah Mbak Ike, kamu kerja yang baik-baik, bisa bayar utang sampean. Aku bilang gitu teman-teman, bener. Aku gak ada lagi temenku ada yang nagih tuh marah-marah gitu, aku nggak mau ngikutin omongan marah-marah itu, nggak mau dibilangin dari kalau Mbak Ju seperti itu. Semoga semoga apa ya, istiqomah menjaga hati, menjaga dosa, menjaga apa gitu. Semoga istiqomah kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah anakku, keturunanku semoga alhamdulillah ya berkah semuanya. Ya dibilang berkah tuh sakinah, kayak rukun rumah tangga, seneng. Wah, kumpul anak-anakku seneng banget teman-teman. Gak ada yang marah-marah itu, nggak ada. Ketawa guyon-guyon, apalagi ke keluarga kandungku, kakak adikku kandungku. Tempo hari itu di tempatnya Dewi, ketawa-ketawa seneng kan. Keluarga aku seperti itu, nggak ada yang mau
ini benci ini sakit hati nggak ada. Apa ini sia-sia urip pisan ya. Nanti kalau makanya kalau masih di dunia, mau lapar ada nasi, mau haus minum ada air. Tapi kalau udah di sana, sendiri-sendiri amal baik kayak gitu. Bukannya aku ceramah ya, aku udah dikasih tahu sama orang juga seperti ini. Ustaz Arifin Ilham kayak gitu. Jaga, nah apa itu ngentut ngentut utuh katanya gitu. Aku udah sampai sekarang. Tapi kalau ada waktu gitu, dikir tuh jangan lupa. Pokoknya udah bibir ini buat dikir, banyak-banyak dikir. Ingat Allah terus, Allah kayak gitu. Biar tenang, biar ada apa-apa itu enggak ini kayak gitu. Biar enggak suudon sama orang, enggak munafik, biarpun enggak fitnah itu dosa teman-teman, bener dosa kayak gitu. Aku dulu masih kecil ngomongin sama bibiku sambil ambil air cari kutu. Bek nah bilang gitu, daripada tua-tua ngemut botol, ngemut gula, kayak ibaratnya kayak gitu. Sering masih kecil itu, saya masih kecil, masih SD kayak gitu. Oke, jelas kan? Nah, jelas semuanya. Terus kalau aku bikin konten dimanapun, di tempat siapapun, aku pasti ngomong dulu. Nah, aku tadi bikin jajan itu tak kasih sebagian di Vivianan itu karena apa teman-teman? Aku kalau ada videoku agak rumit, agak apa, aku minta tolong sama mereka. Makanya aku selalu bikin makanan tak kasih, bener. Tak kasih, aku bukannya sombong, baju itu biarpun baju susah apa, tapi alhamdulillah Allah ngasih jalan kayak gitu. Di Vivinan itu teman-teman bukan karena apa, karena Allah Ta'ala semuanya. Aku ngasih apa-apa itu karena apa, aku pernah minta tolong sama mereka. Kadang itu tolong iki benak iki, tolong iki benak iki dibenerin. Terus iki videoku ki lho kok pedot nyambungnya caranya dibenerin. Terus iki aku wifi, aku gak bisa masak dipasang nih kayak gitu teman-teman. Terus tadi itu anak itu lagi fokus naik main HP, tak panggil nggak mau jawab. Terus aku tak usek sama kepalanya, tapi aku selesai itu minta maaf sama dia kayak gitu. Orang kadang sadar, kadang nggak kayak gitu ya teman-teman. Tapi yang penting manusia itu harus mengakui kesalahannya. Nah, aku itu loh, biarpun seperti ini aku loh masih merasa dosa. Yang penting mengakui dosa, mengakui kenikmatan. Nah ini doanya, mengakui kenikmatan dan mengakui dosa-dosa. Ini harus hafal ya, dibaca pagi, dibaca selesai sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi wa ghfirli dzunuba ila anta. Nah, itu artinya itu aku mengakui dosa-dosanya, aku mengakui diberi kenikmatan. Ini aku ini hamba Allah, ciptaan Allah. Aku nyuruh pelindungan dari perbuatanku. Apa ngono kuwi teman-teman. Aku mengakui dosa-dosaku, makanya aku minta ampunan, makanya aku minta perlindungan seperti itulah. Ini hamba engkau kayak gitu, oke? Nah seperti itu ya. Tak pengen rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, ada doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Seperti itu. Istighfar juga ada, mau yang tadi itu istighfar besar namanya istighfar itu. Luar biasa kalau bisa baca yang tadi aku Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu luar biasa. Pokoknya duniawi kecil, masalah kecil, nggak gampang ngolok-ngolok orang lain, nggak gampang ngatain orang lain. Oke, wes jogo, pokoknya pengen jogo diri kayak gitu. Jadi gamblang semuanya, padang bersih, Allah yang ngasih jalan cepat lancar semuanya. Kalau ada apa-apa cepat lancar, cepat dapet kayak gitu. Oke, makasih ya, terima kasih banyak. Pokoknya saya wis ndelok video nih Mbak Jus kabeh dari Sabang sampai Merauke ya. Pokoknya saya nggak bisa menghibur, yang nggak bisa mengobati rindunya kalian semuanya di kampung ini, pokoknya di kampung yang kalian semuanya. Nah ini Mbak Ju Vlog atau Julaikah Vlog kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan ya teman-teman. Nah aku mau cerita lagi ini, ingat
siapa yang setuju Mbak Ju vlog atau Julaika vlog, 2 itu pilihan. Tapi kalau Mbak Ju pengennya Mbak Ju vlog, Julaika vlog ya, kalau banyak yang Julaika vlog nanti ya aku Julaika vlog. Oke, kalau Ratu Julaika itu ada yang ngasih tahu itu jangan dipakai karena enggak. Ya aku sih nurut aja sih, orangnya orang panggilan aja. Yang penting Mbak Ju itu enggak jelek-jelek pikirannya kayak gitu. Oke, makasih. Halo Rosida, Nikmatul, halo Nik Samatiun, halo Masuki Artodika, halo apa Bogor Telu vlog, ayo didukung. Dan aku punya anak lagi namanya Fitra Sucil itu, lihat Fitra Sucil, lihat ya, dibuka ya, kontennya menghibur loh, dia itu cakep, dia itu masih sekolah. Doain ya semoga dia lancar semuanya. Di komen, di like, dukung ya, di komen, di like, dan di subscribe. Jangan lupa teman-teman, semuanya saling mendukung ya. Aku loh semua tak tutuli, bener itu, minta mampir Mbak Ju, tak lihati yang ada channel, tak tutul siapa saja yang mengatain aku jelek-jelek, tak tutul, gak apa-apa ya. Nah ini nutul kan baik, bukan jelek. Aku mau, tapi jelek aku nggak mau. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.